Halo Sobat Desain, balik lagi di channel gue DJVD. Kali ini kita akan lanjut cara belajar UX UI Design untuk membuat website mulai dari nol di Figma part yang kelima ya. Kita lanjut lagi untuk bagian jenis font, pemilihan font yang cocok untuk website kita. Oke. Di brief ini kita duplikat aja CTRL-D. Nah, di sini kita hapus aja dulu ya. Oke, aduh. Nah, kita hapus. Di sini kita coba tarik judulnya ini. Di sini kita akan ngebahas tentang jenis font. Jadi kalau kalian tahu font itu apa ya, sepertinya kayak seperti ini. Font itu kayak kata-kata atau sebuah kalimat ya. Nah, di font itu ada jenisnya. Kalau di desain website atau aplikasi yang contohnya ada kayak Roboto yang di sebelah sini. Yang kita pakai ini itu bukan Roboto ya. Seperti ini kita pakai Poppins. Lihat sendiri kan, bisa cek sendiri. Artif fonts ya. Oke, kita di tengah-tengah. Kita pilih duplikat lagi. Jadi di sini juga kita nggak asal bikin font ya. Kita contoh aja ya guys ya. Font itu kayak gini, biar kalian punya gambaran. Ini kan Poppins ya. Kita ubah fontsnya. Jadi kayak seperti ini. Oke. Betul. Artif fonts. Lihat tuh, beda-beda kan. Nah, inilah yang bakal juga menentukan apakah website kalian itu benar-benar bisa jelas dibaca oleh user atau enggak. Jadi nggak main-main ya guys tentang font ini sini. Jangan asal pilih fonts. Jadi pilihlah font sesuai. Ini pakai Roboto aja ya. Sesuai target usermu. Oke, emang nggak terlalu tebal ya. Perbedaannya begini, kalau Poppins tebal. Nah, di sini. Dan satu lagi, kalian juga harus benar-benar memilih font yang cocok aja. Kita persingkat juga ya kan, biar nggak kelamaan gue. Oke. Di sini kalian bisa gue kasih solusi. Yang pertama, kalau kalian mau nyari font yang cocok itu, cek di bagian portofolio atau inspirasi desain yang kalian ambil ini, jenis fontnya itu seperti apa. Tuh, ini juga ada jenis fontnya sama ini. Ini sangat ngeblur ya, nggak kelihatan. Tuh, lihat seperti ini. Nanti kalian bisa ngambilnya download berarti ya. Ini ngeblur. Nah, ini contoh ini masih mending nih. Nah, ini juga sama nih. Ini fontnya kalian, jenis fontnya bisa kalian tiru sendiri. Apakah mau kayak gini? Jenis fontnya, lihat. Oke. Nah, di sini juga bisa kayak seperti ini, tapi kalian jangan asal ambil atau copy jenis font yang sama. Harus benar-benar cocok sama user kalian atau klien kalian yang dibutuhkan. Apakah udah enak dilihat di website kalian? Oke. Lebih jelasnya lagi, yang kedua itu ada di Google Fonts. Di situ kalian bisa cari sendiri jenis-jenis fonts yang menurut kalian bagus, karena kalau di kita dari sini kan bingung ya. Tuh, kita harus milihnya banyak tuh. Yang ada pilihan kedua biar kalian nggak bingung dan pilihnya yang bagus, mempersingkat waktu. Kita langsung ke Google aja, oke? Nah, di sini kita udah masuk ke Google. Kalian tinggal ketik aja di pencarinya itu namanya font yang caps lock ya. Fonts Google ya. Google Fonts atau bisa disebut Google Fonts. Google Font. Kita masuk ke bagian Google-nya aja. Di sini fontsnya gratis buat kalian ya. Tuh, lihat banyak banget di sini nih. Jadi gua akan mempersingkat ya tentang fonts. Nanti mungkin ada bagian-bagian kita terpisah untuk bagian fonts biar detail. Jadi di Google Fonts ini kalian bisa cukup copy ambil fontsnya di sini kalau belum ada di Figma. Tapi kalau udah ada nggak usah. Tapi biasanya udah ada sih.
Nah, di sini ada Roboto, Frogkiller. Nah, di sini tuh ada kategori, guys. Nah, di kategori ini kalian bisa klik nih. Tuh. Ntar nih, di kategori ini ada yang namanya serif, sans serif, display, handwriting, monospace. Nah, biasanya gue cuman gunain dua ini. Gue nggak tahu ya kalau para desain yang lain. Tapi kalau untuk gue sendiri, gue lebih suka pakai yang serif, sans serif. Contohnya ini, kita hapus dulu ini. Jadi kalian bisa coba juga, bisa praktek. Nah, kenapa gue bilang sans serif? Biasanya kalau serif itu lebih ke utama, tombol utama. Contohnya seperti ini nih. Ini serif nih guys ya. Nih, kita coba lihat. Tuh, Roboto, play this way. Oke. Tapi kalau kita sans serifnya hilang dan ada ini, nah oke. Jadi dua ini perwakilan yang bisa gua gunakan untuk website dari fonts yang utamanya, mana yang keduanya. Untuk title, untuk judul, sans ini kalian bisa pilih serif dan sans serif ini bagus untuk judul serta sub judul. Jadi judulnya bisa di sub judul. Sub judul itu seperti apa? Contoh ini judul use on the web. Nah, dan ini bisa disebut subtitle. Jadi lebih kecil, ini lebih besar judulnya. Di sini ada serif. Coba kita bahas satu. Di serif ini ada yang namanya Roto Shape, Play Fire Display, Meriwether, LoRa, PT serif, dan lain-lain. Jadi kalian coba satu-satu kayak gini. Kita klik yang Play Fire Display. Oke. Contohnya nih, ini di sini bisa pakai bahasa Indonesia juga ya guys. Kalian tinggal ketikin aja apa namanya. Contohnya ini cocoknya buat di title atau di subtitle. Coba kita cari. Kata kita tadi furnitur ya, berarti gitu ya, cara memesan furnitur. Oke. Nah, ini pilihannya ada reguler, select reguler, medium. Jadi ini tipe ketebalan suatu fonts, flavor ya, tuh. Kalian bisa cek sendiri. Semakin besar suatu ketebalannya, semakin juga kelihatan bentuk atau style dari jenis fontsnya. Di sini kalau kita lihat, kalian bisa ngeraba atau secara gambaran ini bagus apa enggak untuk subtitle atau titelnya atau judul ya. Kalau dari gue sendiri, pengamatan gue ini lebih cocok ke judul, karena kalau kita pakai ke bagian subtitle itu takutnya untuk para user agak sulit untuk membaca, apalagi jika ketebalannya itu semakin tebal loh. Ya mungkin untuk kita anak muda iya. Kalau yang kita umur yang mau mesennya masih agak sedikit lebih dewasa, tua apa, ini lebih bagus untuk judul, agak lebih ada stylenya gitu ya. Kalau menurut gua nih, lihat tuh. Oke, ini untuk Play for Display. Kita balik lagi di sini. Ya, banyak sih sebenarnya. Nanti kalian tinggal itu aja guys ya. Tinggal klik-klik aja satu-satu. Coba. Kita coba ke bagian Roboto. Nah, kalau di Roboto ini lebih tegas. Tuh. Lihat, semakin tebal, semakin tegas sebuah Roboto. Jadi bagus banget untuk judul juga, bisa bagus juga untuk subtitle. Jadi dia ini fungsinya dua ya. Fungsinya itu bisa di mana aja guys. Tapi tetap cocokin. Jadi setiap jenis font itu memiliki arti masing-masing guys ya. Kalau ini lebih tegas atau lebih ke apa yang namanya elegan ya. Apa sih, keras. Nah, tapi kalau yang Play for Display itu lebih ke halus, lembut gitu. Lebih ke tipe-tipe yang halus, lembut, dan ini berlawanan arah. Nah, jadi kalian tinggal bisa pilih, bisa menggambarkan kalau medium seperti apa, reguler seperti apa. Itu cara
bedakannya. Nah, nanti kalau kalian mau ngambil ini, ngambil ibaratnya, nah ini ukurannya nih guys ya, tuh. Nah, kalian bisa coba di sini ukurannya mau semana. Nah, ini kopinya nih, ini untuk bagian IT ya guys, untuk bagian front end, jadi lebih gampang, udah ada di sini codingannya, ibaratnya gitu, kodenya. Oke, kita balik lagi. Di sini kita coba semuanya nih ya sekarang ya. Oke. Nah, di sini itu tadi gue ngasih tahu dua hal, yang utamanya sering dipakai, tapi ada juga desain lainnya yang memakai lebih. Kita coba nih, ada OpenSense seperti ini nih. Kalau dari jauh sih kayak sama ya, tapi beda nih. Oswald juga beda tuh, agak lebih apa ini, lebih jaraknya saling mendekat ya. Ini jarak ke kanan, sisi kiri. Kali ini agak lebih luas, kan misalnya Robotomono, Notosense. Oke. Tuh lihat nih, ada yang nggak terlalu jelas. Jadi intinya kalau kalian bikin website aplikasi, pilihnya fonts yang jelas, yang benar-benar bisa dibaca oleh si user kalian ya. Jangan asal ya, jangan hanya mengandalkan cantik atau bagus saja. Boleh kok, nggak ada salahnya. Desain itu memang mempercantik tampilannya. Nah, tapi harus kalian tahu juga, utamanya itu mempermudah untuk user ya, mencari solusi atas masalah user juga. Jadi bukan hanya sekedar cantik. Lihat tuh di sini bagus ya. Kalian bisa lihat sendiri. Yo. Di sini kalian tinggal klik-klik aja satu-satu dan coba tentang tulis aja apapun itu, biar kalian tuh tahu gambarannya yang cocok seperti apa. Di sini gratis ya, kalian juga bisa ngambil. Dan di sini juga untuk kalian yang coding front end juga udah ada nih kode-kodenya atau codingannya. Oke, mungkin segini dulu kali ya. Kita bakalan lanjut lagi masuk ke bagian Figma, tapi ke video selanjutnya ya. Karena di part ini kita udah cukup menghabiskan waktu. Jadi terima kasih yang udah nonton. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyain aja, DM IG gue NDGVD, atau bisa langsung di kolom komentar ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.